Selamat sore teman-teman semua. Ya, mari kita mulai saja webinar hari ini. Oke, selamat sore Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Semoga semua kabar baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Teresia, Retail Investment dari PT Trimegah Sekuritas. Hari ini saya selaku moderator yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir acara. Jadi hari ini kita akan bahas sebuah tema yang menarik banget yaitu AKRA Delivering Resilient Growth in Uncertain Times. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi bersama narasumbernya langsung nih teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjutkan acaranya, saya akan bacakan peraturan yang kita sepakati bersama dulu. Yang pertama, untuk teman-teman nanti yang mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung saja diajukan melalui question Q&A box ya. Jadi nanti cantumkan nama Bapak Ibu, teman-teman semua sekalian dengan pertanyaannya. Dan nanti pertanyaan di akhir sesi setelah sharing dari Pak Suresh, nanti pertanyaan akan dipilih oleh saya dan dijawab dengan para narasumber. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti sosial media Trimegah, bisa follow Instagram kami di Trimegah Sekuritas untuk mendapatkan informasi hangat, update market, dan jadwal event-event dari Trimegah. Seperti yang pertama, ada acara Market Talk yang kami adakan setiap hari Senin sampai Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga kita ada acara IG Live Trimegah Invest Talk yang hadir setiap Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat. Oke. Dan selanjutnya kami juga ada Clubhouse. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya Clubhouse boleh banget nih follow Clubhouse. Follow untuk Clubhouse kita @trim.sekuritas untuk mendengarkan tim kami yang yang kita biasa di sana akan bahas putar keseruan market dan juga berbagi ilmu dan juga rekomendasi saham pilihan. Itu ada di 2:30 sore setiap hari Selasa dan Kamis. Oke teman-teman, biar nggak lama-lama lagi, sebelum saya perkenalkan narasumber, izinkan saya beri sedikit introduction tentang AKR Korporindo, tentang perusahaan. Jadi AKR adalah perusahaan logistik dan supply chain yang terkemuka yang mendistribusikan BBM, kimia dasar, dan yang juga mengoperasikan jasa logistik pihak ketiga dan manufaktur. Saat ini, AKR Korporindo juga mengembangkan kawasan industri terintegrasi JP di Gresik yang telah mendapatkan status kawasan ekonomi khusus. AKR juga adalah konstituen dari Indeks Sri Kahati, ESG Sector Leader, ESG LQ45, IDX Kahati, dan juga ESG Star Listed Company. Seperti yang kita tahu, AKR Korporindo adalah perusahaan yang punya consistent growth, dan untuk semester 1 tahun ini, AKR Korporindo berhasil meraup laba bersih sebesar 955 miliar, naik 73% dibanding periode yang sama tahun lalu. Jadi dari pertemuan sebelumnya dengan AKR Korporindo, kita bahas bagaimana AKR bisa bertahan hingga mencatatkan pertumbuhan di masa pandemi COVID. Dan sekarang, di tengah resiko inflasi dan perlambatan ekonomi, AKR Korporindo masih berhasil mencatatkan hasil yang spektakuler. Saya yakin investor-investor di sini juga penasaran dengan pertumbuhan ini dan prospek ke depannya. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, Bapak Suresh Vembu selaku Direktur dan Corporate Secretary dari PT AKR Korporindo Tbk. Silakan Pak Suresh dan tim. Selamat siang dan good evening to all the people joining this webinar. Terima kasih ke Trimegah juga untuk undang AKR untuk bahas terkait dengan performance AKR tadi seperti Mr. Teresia sudah bilang, AKR delivered a very consistent growth dan juga very solid growth di semester 1 dengan growth-nya 74% di laba bersih ya. So hari ini saya mungkin lebih kasih detail terkait dengan
performance AKR di semester 1 dan kira-kira outlook untuk semester 2 kira-kira gimana nanti saya juga ceritakan. So Bapak Ibu bisa dapat satu gambaran gimana AKR bisa tetap grow di condition seperti ini ya, di uncertain times as we all know. So izin saya mulai presentasi ya. Oke. Ya, saya mulai dulu tadi sudah introduce sebagai AKR Koperindo sudah ada di Indonesia sejak tahun 1960. Ini udah 62 tahun di Indonesia, mulai dari Surabaya sebagai satu perusahaan trading untuk kimia dasar. AKR sekarang sudah menjadi perusahaan yang supply bahan baku dan energi ke pelangganan di Indonesia. Dalam waktu 62 tahun, AKR sudah jadi satu perusahaan leading logistic dan supply chain company dan juga leading distributor untuk basic chemical dan juga untuk BBM. Dan juga ada beberapa perkembangan terkait bisnis seperti retail, yang mana AKR sudah buka pumpa bensin dengan mereknya BP AKR, sudah buka lebih dari 130 lokasi dengan mereknya AKR juga. Dan seperti tadi sudah juga kasih tahu, kita juga sekarang dalam eksekusi project Java Integrated Industrial and Port Estate yang juga bisa dorong profitabilitas AKR. Perusahaan AKR itu mulai dari tahun 1960, itu pendirinya Bapak Sugiarto Adikusmo. Beliau adalah chairman dan presiden komisaris AKR. Beliau tetap lead the company dan visi Pak Sugiarto adalah gimana sebagai perusahaan Indonesia bisa sediakan logistik dan supply chain infrastruktur yang bisa bantu untuk turunin cost logistik, ensure produknya bisa terima customer ya sesuai dengan butuhan dan juga on time. So basically AKR sudah develop a very strong relationship dengan customer dan juga dengan principal kita. Pak Haryanto adalah anaknya dari Pak Sugiarto dan dua-duanya sudah memiliki kira-kira 59,5% dari saham Makra. 40,5% adalah di free float. So seperti tadi saya bilang, AKR Koperindo itu fokus adalah untuk memberikan solusi logistik dan supply chain yang efisien, dan juga untuk pertumbuhan industri, mungkin projek seperti JP yang bisa melayani ekonomi Indonesia. Itu adalah maksudnya dan visinya Pak Haryanto, di mana kita deliver productionnya itu. So basically if you look, Indonesia sebagai negara, kita tahu kepulauan yang besar, logistik menjadi satu challenge dan juga satu hal yang penting untuk distribusi bahan baku dan juga energi ke pelangganan di seluruh tempatnya di Indonesia. Mulai dari Surabaya, AKR sekarang sudah deliver produk ke selain di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan even juga ke Papua. Kalau mau deliver produk yang bulk, yang mungkin volumenya besar dan juga mudah bakar, korosif, harus kita punya terminal tangki yang udah buat khusus untuk handle produk-produk tertentu, dan juga ada supply chain yang end supply chain sampai ada tanker, truck, ada kapal, ada pipeline, dan juga bantu dari logistik infrastruktur. So AKR sudah bangun infrastruktur di 17 pelabuhan di Indonesia, yang mana sudah ada tank terminal, juga sudah ada infrastruktur untuk terima barang dari dalam negeri dan luar negeri, dan juga distribute produk ini ke pelangganannya di Indonesia. So seperti AKR distribusi kimia dasar. Kimia dasar apa itu artinya? Kimia dasar adalah bahan baku yang pakai di banyak produksi. Mulai dari rayon, mungkin ada kaca, sabun, termasuk dengan fame, juga sekarang banyak produk di smelter. Dan BBM seperti biosolar ya, yang kita campur solar dengan fame B30, dan juga kita distribute produk seperti fuel oil. Ini semua adalah bulk. So, apapun AKR handle itu adalah bulk. So itu adalah kunci kenapa AKR tetap bisa survive dan grow di Indonesia sejak tahun 1960. Dan kalau mau replicate atau mau bangun infrastruktur seperti ini sangat susah. Kenapa? Harus cari lahan di pelabuhan. Bapak Ibu tahu kan sekarang di Indonesia kalau mau cari tanah di pelabuhan sangat susah. Misalnya belum bangun banyak pelabuhan.
So AKR sejak tahun 70-an sudah ada banyak lease untuk tanah di pelabuhan, dan sejak tahun 2013 sudah bangun proyek JP. So kita punya land bank dan juga kita punya semua infrastruktur di balance sheet-nya AKR. Kenapa saya highlight ini? Sekarang kita tahu kita ada di masa penuh tantangan. Satu ya, pandemi COVID-19 masih terus ada banyak kendala ya. Tapi kita udah hadapi itu. Dan sekarang udah ada geopolitical condition seperti perang antara Rusia dan Ukraina. Masalahnya apa sekarang? Selain itu ada isu terkait dengan energi. Sekarang di dunia ada masalah terkait dengan supply chain dan logistik. Kita tahu sekarang banyak setelah pandemi sudah dari tahun 2021, setelah semua negara sudah mulai buka, ada banyak isu terkait dengan logistik. Kapal gak ada, kontainer gak ada, mau barangnya mau dari satu tempat ke satu tempat gak ada. So banyak kompetitor kita dan juga supplier kita ada masalah terkait logistik. So in the situation like this, infrastruktur tadi saya bicara mengenai supply chain logistik menjadi kunci. Ini juga adalah satu hal kenapa AKR bisa deliver a very good profit growth. So supply chain infrastructure is extremely important. Yang kedua juga adalah pemanasan yang global untuk energi ya. Sekarang kita lihat global warming, itu juga ada banyak isu terkait renewable dan semua. Ini juga adalah satu aspek yang pemerintah Indonesia juga sekarang fokuskan, dan juga ada banyak development terkait dengan mineral, terkait dengan energi terbarukan, nikel, yang mungkin ada copper dan lain-lain, yang juga dorong penjualan untuk kimia dan itu. Nanti saya jelaskan. So ini adalah konteks yang mana saya mau bicara. So kalau bicara dengan akar performance dalam waktu 3 tahun terakhir ini, especially dalam COVID ya, banyak perusahaan ada masalah, dia belum bisa operasi, tapi AKR sebagai perusahaan logistik supply chain tetap bisa deliver a superior growth dengan penjual net profitnya dari 717 miliar di 2019 udah sampai 1,1 T di tahun 2021. Dalam 6 bulan aja tahun ini udah 955 miliar. So mungkin tahun ini kita ekspektasi laba neto perusahaan AKR di tahun 2022 bisa tumbuh 60-70%. So basically you can see how important adalah supply chain network, how important adalah logistik. Dan juga dengan Indonesia sekarang ada di sweet spot. Kita tahu ada banyak isu di negara-negara di Eropa ya. Sekarang harga batu bara naik, harga komoditi naik, CPU semua naik. So Indonesia sekarang demand-nya untuk produk seperti kimia dan juga BBM terus meningkat. Dengan industri yang kita supply juga naik. Dan juga AKR juga dalam waktu 3-4 tahun ini sudah inovasi dan juga improve IT platform, mana kita tetap bisa reduce cost and better control. So I don't think that many companies can show a growth ya. Dari 2019 sudah profitnya udah lebih dari double di tahun 2022. Dan nanti saya explain juga mengenai cash flow. So this is the context how AKR is performing dalam COVID dan juga dalam geopolitical condition. So ini adalah sedikit gambaran mengenai key numbers. Kalau pendapatan AKR sudah naik 22,1 triliun atau naik 107% banding dengan period 6 bulan tahun 2021. Penjualan BBM sudah naik 121%. Dan kimia dasar sudah naik double 115%. Dan juga logistik, manufacturing semua sudah contribute ke naik penjualan AKR. Itu bukan cuma harga aja, tapi juga adalah volume. Nanti saya jelaskan juga. Dengan cost control dan juga dengan balance sheet yang kuat, AKR tetap bisa grow profit 74% menjadi 955 miliar. Dan quarter on quarter juga naik 23%. A very solid performance. Dan kalau lihat balance sheet, penting. Especially sekarang dalam kondisi seperti ini, kita harus punya cash yang cukup kuat. Yang kedua juga harus ada balance sheet yang kuat juga. Barusan saya ada di Amerika, satu investor bilang ke saya, kalau dia mau invest di perusahaan, dia cuma mau 3 C, to C. Satu adalah consistency of earning. Yang kedua dia bilang harus generate cash. Yang ketiga dia bilang capital of the company.
perusahaan punya capital gak, jangan dia ke market. Kalau dia lihat perusahaannya bisa deliver consistent growth, can generate good cash, then can always generate good amount of capital, dia mau invest di perusahaan-perusahaan ini. Mungkin AKR bisa masuk di tiga kriteria ini, dan juga dengan cash flow yang kuat, kita juga bagi dividen lebih dari 50% dalam 5 tahun yang terakhir. Yang one point to note adalah balance sheet AKR sangat kuat. Net cash artinya net debt minus cash ya. Mungkin AKR punya debt sekarang 2,9 triliun, tapi cashnya udah hampir 3,6 triliun. Artinya AKR sekarang ada di condition net cash. Ini juga adalah satu aspek saya mau highlight. So sebagai gambaran, pendapatan di tahun 2021 untuk 6 bulan itu sekitar 10,7 triliun. Kalau di 6 bulan udah naik ke 22,1, 76% dari pendapatan dari BBM, distribusi BBM, 19% dari kimia dasar. Masih kawasan industri di semester 1 kontribusinya lebih kecil, tapi nanti kita lihat di semester 2 mungkin ada satu kontrak yang mau tanda tangan, nanti itu juga dorong kontribusi dari JP. Dan juga kalau lihat yang tadi 76% dari profit AKR adalah dari BBM. BBM itu apa? Kita impor atau bawa dari kilang-kilang dalam negeri dan luar negeri produk seperti solar atau diesel. Yang kedua adalah fuel oil. Yang kita juga distribute produk seperti gasoline, bensin, dan juga round 92, round 95 gitu. Produk-produk seperti ini, kita tahu Indonesia adalah negara yang impor banyak produk. Kita gak cukup itu kilang di dalam negeri dan juga produksi dalam negeri. Lebih dari 50% dari produk Indonesia sekarang impor. Dan ini kita impor dan pakai logistik supply produk itu ke mining. Sekitar 53% dari BBM ke mining sektor. Itu mungkin ada nikel, ada coal, copper, atau mungkin lain-lain kita supply iron ore semua. 28% ke industri general. Dan sekitar 5% ke power plant dan CPO dan ada plantation 6%. So basically AKR ada 2,000 pelangganan di Indonesia yang mana kita supply B2B, industrial fuel, dan juga kalau retail cuma 8% dari itu adalah retail. Itu adalah subsidi dan juga non-subsidi. Kalau dalam 4 tahun ini kita lihat penjualan AKR itu volume solar dan fuel oil naik terus dari 2,1 juta menjadi 2,5 juta di 2021. Perkiraan dulu kita mau sampai kira-kira 2,6 sampai 2,7 juta. Hampir 6 bulan already sudah capai 52 sampai 53% dari target. So kalau kita lihat banding dengan tahun lalu, volume penjualan BBM sudah naik 19%. Mungkin pasar gak grow 19%, tapi gimana AKR bisa grow 19%? Tadi saya bilang industri seperti mining, plantation, dan industri general sekarang sudah mulai berkembang dan juga ada banyak demand. Tapi yang dua adalah kompetitor-kompetitor mungkin dia hadapi sulitan terkait dengan logistik supply chain. So mungkin kita gain market share juga. Yang ketiga adalah isu terkait dengan working capital. Kita tahu harga di BBM ya sekarang dulu Rp7.000 per liter, sekarang udah hampir 17.000. So kalau kapal satu yang kita mau bawa dulu $20 juta, sekarang 50-60 juta dolar. Artinya butuh banyak working capital untuk impor. Banyak customer atau supplier yang lainnya. Biasanya di Indonesia mining companies semua kedot volume di semester kedua. Kalau semester ke-1 selalu ada isu terkait dengan cuaca. Tahun ini ada banyak isu terkait logistik gitu kan. So kalau sekarang kita lihat dengan perang antara Rusia dengan Ukraina, demand untuk produk-produk dari Indonesia seperti mineral ya, batu bara, nikel, semua naik ya. So sekarang saya dengar even Germany, Italy, semua mau impor batu bara dari Indonesia. Pasti outlooknya untuk semester 2, lihatannya demandnya untuk BBM bisa naik juga seperti di semester 1. So overall kita tetap bisa ensure volume. Satu lagi isu yang selalu kita lihat juga adalah selain dengan batu bara juga nikel, dan kita lihat sekarang semua produsen batu bara juga thermal coal price juga sudah naik. Tapi satu isu dan saya mau clarify adalah sebagai distributor BBM, AKR gak ambil posisi di harga. Kita tahu harga energi sekarang melonjak.
Akibatnya adalah perang antara Rusia dengan Ukraina dan general situation di market. Harga minyak sekarang kita lihat ya, MOPS-nya udah naik hampir $150. Ya, brandnya mungkin $105, tapi MOPS-nya udah naik sampai $150. Mungkin sekarang udah turun ke 135. Tapi harganya naik atau turun, AKR tidak pengaruh. Kenapa? Business model AKR bukan seperti trader. Yang mana trader kalau dia ambil posisi lah, dia pikir, oh mungkin harga BBM besok mau naik lagi. Oh, lebih baik saya beli aja banyak produk dan simpan di tangki. AKR punya banyak tangki, lebih baik isi dulu. Kita nggak ada business model seperti itu. Kita apapun beli, kita jual sesuai dengan apa yang sudah planning. So at the end of each period ada zero net open position. Tidak ada risiko. Hari ini harga naik, besok turun, nggak ada masalah. Kita tahulah harga waktu di tahun 2019 sampai minus. Tapi AKR tetap bisa grow profit. Kenapa? Itu harga apapun, itu formula base. Kita pass through to the customer. Pakai formula MOPS plus alpha. Apapun adalah MOPS di dunia, itu menjadi basis untuk harga ke customer. So AKR gak ambil risiko, zero net open position, teruskan harganya, dan margin yang kita dapat adalah rupiah per liter. Kalaupun harganya naik atau turun, kita selalu jaga margin di rupiah per liter. That's why kalau volumenya naik, rupiahnya per liter kita jaga, marginnya bisa lebih tinggi gitu. Yang ketiga juga kita work on cost control. Satu lagi faktor adalah terkait dengan forex. Ya, sekarang US dollar sudah kuat dengan banyak currency termasuk Indonesian rupiah. Tapi kalau lihat laporan keuangan AKR, tidak ada forex loss atau gain. Kenapa? Selalu kita hedging. Kita harus beli produknya dari Singapura atau mungkin dari Dubai pakai dolar, tapi jualan dalam rupiah. So waktu kita import selalu kita book forward contract atau option, yang mana kita aman, tidak ada masalah. So ini tiga harus ingat. Satu, AKR bukan trader. Kita gak mau ambil posisi. Dua, selalu harganya adalah pass through dengan formula. Yang ketiga, kita selalu hedge our forex. This is why AKR dalam waktu 17 tahun gak ada satu bulan pun kita rugi. Harganya bisa kemana-mana. Ya, mungkin kadang-kadang saya lihat analis dan juga fund manager tanya dengan saya, oh kalau harga minyak naik AKR profit gak? Saya bilang tidak ada masalah. Harga apapun kita pass through. That is why you can see in all conditions AKR punya profitnya naik. Itu clear ya? Oke. Yang kedua terkait dengan bisnisnya kimia dasar, itu juga unik bisnisnya. Banyak perusahaan produsen kimia atau distributor kimia atau trader kimia selalu ada cyclical. Harganya naik, kadang-kadang jatuh, volumenya naik, jatuh gitu kan. Tapi AKR punya business model juga commission based. Kita earn komisi dalam persentase dari revenue. So ada dua faktor, satu adalah volume, yang kedua juga harga. Kalau lihat harga chemical dalam waktu 3 kuartal ini udah naik kencang. Dulu cuma Rp2.900 per kilo rata-rata. Sekarang harga udah lebih dari 5.000. Kenapa? Satu, yang tadi saya bilang demand untuk chemical di Indonesia naik terus. Dunia juga banyak yang naik setelah COVID. Tapi supply-nya udah pengaruh banyak. Masalahnya producernya udah tutup atau mungkin gak cukup capacity. Dengan demand di global sudah naik, harga chemical dasar sudah naik sampai Rp5.500 sekarang di bulan Juni. Tahun lalu 2.900. Sebagai distributor, kalau saya dapat 7% dari 2.900, misalnya saya dapat sekitar 200 perak per kilo, hari ini dengan 7% dari 5.000, saya dapat Rp350. Dan juga volumenya juga naik. Satu, dari industri-industri, dan juga sekarang pemerintah juga ada polisi untuk hilirisasi mineral. Dulu kita ekspor semua mineral mentah kan, sekarang nggak boleh, harus ada smelter di Indonesia. Kalau waktu kita murnian mineral, butuh banyak chemical. Chemical seperti caustic soda, chemical seperti sulfuric acid, hydrochloric acid. Ini semua adalah produk yang AKR distribute. So sekarang kita lihat di Kalimantan Barat, boksit, banyak produksi boksit. Ada banyak butuhan caustic. Di nikel di Sulawesi, ada banyak butuhan caustic, sulfuric acid gitu. So kalau lihat sekarang 18% dari penjualan chemical sekarang ke pasar smelter.
Dan sekarang saya dengar ada 27 atau 28 smelter dalam konstruksi atau sudah operasi. So pasti dalam waktu 2-3 tahun, selain industri yang tradisional seperti rayon, kaca, sabun gitu, sekarang ada banyak demand untuk smelter. So that's why AKR kalau lihat ya, sekarang volumenya naik dan prinsipal kita seperti Asahi Mas, sekarang tetap dia mau ekspansi sekarang. So basically both business AKR, BBM dan juga chemical, itu adalah segmen yang butuh banyak industri di Indonesia. We are in the right place. Dan juga yang gangguan rantai pasokan logistik affect AKR, misalnya kita miliki. So this could be the reason that I can explain to you kenapa AKR dalam 3 tahun udah double profit. Volumenya udah naik setiap tahun dan Indonesia ada di sweet spot. So tetap kita bisa grow even though ada mungkin threat of recession. Orang bilang oh ini mau demand mau turun atau apa. Tapi Indonesia in a very good spot. Ya, batu bara, nikel, copper dan juga CPO semua negara butuh. Dan saya dengar kemarin juga di presentasi dari Menteri Keuangan departemen itu, dia juga bilang wah tahun ini juga pasti itu ekonomi tumbuh 5,3%, ya masih inflasi di bawah 4%. So industri Indonesia in a very good situation. That's why we see that the outlook untuk semester 2 juga is quite good. So ini juga policy dari pemerintah yang dulu udah mulai dari Bapak Presiden SBY, sekarang juga Bapak Presiden Jokowi juga push kan untuk bangun banyak smelter untuk kuat hilirisasi mineral. Ini juga dorong produktivitas di Indonesia dan juga butuhan tanah di kawasan industri, termasuk demand untuk energi dan chemical. Dan juga kita lihat revolusi di kendaraan listrik juga butuh banyak nikel dan lain-lain. Itu juga mendorong demand untuk chemical dan petroleum. So that's a context I want to explain. Kalau bicara mengenai bisnis AKR mau kemana, itu juga kita ekspansi ke retail. Kita juga bangun bisnis untuk recurring income ke depan. Banyak orang tanya kenapa kita masuk ke JP. Basisnya adalah kita mau bikin recurring income. Kalau untuk bangun BBM retail sejak tahun 2010 sudah ada AKR punya pompa bensin, mainly jualan produk BBM subsidi seperti solar. Untuk di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan juga kita ke nelayan. Itu adalah 130 untuk subsidi. Tapi sejak 2018 AKR sudah buka dengan BP sampai sekarang udah 30 BP AKR ya. Nanti target 350 dalam waktu 6-8 tahun. Mungkin banyak teman-teman pikir kenapa AKR mau masuk ke retail? Wah sekarang dengan harga-harga beda juga. Tapi kita lihat prospek untuk bisnis ini sangat bagus. Kita lihat kendaraan di Indonesia banyak dan jumlah pompa bensin di Indonesia, Bapak Ibu tahu nggak? Cuma ada 8.000. Dengan penduduknya 270 juta, 278 juta, juga jumlah kendaraannya banyak. Indonesia nggak memiliki banyak SPBU. So basically BP juga sebagai perusahaan internasional lihat prospek di Indonesia masih bagus. Untuk ini dengan AKR dia mulai bangun pompa bensin BP AKR. Tapi jualannya produk BP 90, BP 92, 95 dengan oktan tinggi dan juga kualitinya world class dengan Euro 4. Tapi selain cuma jualan BBM, kita jual juga non BBM. Seperti bisa lihat ada kopi tuku, kopi kenangan, ada makanan, ada chicken nggak tahu banyak ya. Ada 50 lebih brand yang ada di pompa bensin BP AKR, Alfamart dan Castrol. Itu jadi adalah sistem yang kita mau bangun untuk Indonesia. So basically AKR ada rencana untuk masuk ke retail juga dan sekarang udah already lihat kalau dengan mereknya AKR dengan mereknya BP AKR udah already 160 lebih SPBU dan setiap tahun kita mau buka 30 dengan 50 pompa bensin. Tapi ke depan mau pakai business modelnya Dodo, dealer own, dealer operate, mana kita kerja dengan franchise. Kalau bicara dengan bisnisnya di JP, seperti Bapak Ibu udah dengar ya, banyak terkait kawasan industri ini yang bangun di Gresik. Proyek ini sejak tahun 2013 sudah bangun dengan Pelindo sebagai partner. Itu ada 3 aspek. Satu adalah pelabuhan dengan kedalamannya minus 14 meter yang bisa bawa kapal-kapal besar. Already sudah operasional. Itu already sudah sambung dengan kawasan industri. Kenapa kita bangun seperti ini? Kalau kawasan industri yang ada industri-industri smelter, heavy industry itu dia butuh pelabuhan langsung bisa bawa bahan baku
Dan waktu ekspor dia langsung bisa. Kita tahu sekarang ada Freeport Smelter yang bangun di sini 185 hektar. Dia mau import bawa konsentrat dari Papua 6 juta ton. Langsung kapal masuk ke sini, langsung ke smelter, murnian dulu, copper, mungkin ada nikel, apapun, ya langsung dia bisa ekspor dan juga bisa menjadi very efficient. That's why we bring this concept. Itu adalah konsep yang kita lihat di Vietnam, di China, di mana dia bisa cost competitive. Kita tahu kalau lihat Karawang, Cikarang ya, jauh dari pelabuhan, 60 kilo, 50 kilo, jauh, dan mungkin cost logistik mahal. That is why kalau ada pelabuhan langsung dengan kawasan industri, itu lebih bagus. Dan ini udah sambung dengan jalan tol dan semua. Tapi bisnis model AKR, selain cuma jualan tanah ke industri, juga kita sediakan pelabuhan, fasilitas utilitas termasuk listrik, air, gas, dan semuanya. Dan juga untuk bikin bisnisnya lebih mudah, sekarang JP udah jadi kawasan ekonomi khusus atau KIK. Ini adalah satu program dari pemerintah untuk dorong investasi ke Indonesia. Mana berapa kawasan industri sudah tentukan sebagai KIK. Kalau di Jawa cuma ada 2, JP dan Kendal di Jawa Tengah. Juga nanti ada banyak itu. So kalau sekarang kawasan industri sudah already develop, stage 1 sudah selesai, already sudah ada 16 perusahaan-perusahaan besar yang masuk, dan anchor tenant adalah perusahaan Freeport Indonesia yang sekarang bangun smelter di kawasan industri. Pelabuhan juga tahap 1 sudah selesai, hampir 1 kilo ini jetinya, dan ini bisa handle kapal besar sampai 100,000 deadweight ton. Kalau di Surabaya itu dangkal, cuma minus 9 meter. Itu cuma bisa handle 25,000. Kalau di JP itu bisa handle sampai 100,000. Dan juga mau ekspansi lagi. Dan utilitas juga udah selesai juga. Sekarang kita juga masuk ke renewable dengan pasang solar panel gitu. Kalau tahun lalu pemerintah Bapak Presiden sudah tunjukin JP sebagai kawasan ekonomi khusus. Itu fasilitasnya adalah seperti insentif fiskal, mudahan bisnis, non fiskal dan semua yang dorong banyak interest dari investor sekarang. Setelah tahun 2021 kita lihat setiap hari ada sekarang investor masuk ke JP, tanya apa yang bisa dapat facility. Kalau dapat 20 tahun no tax, corporate tax gak ada, VAT gak ada, itu bisa menjadi satu kawasan industri yang very very competitive, not only Indonesia tapi di luar Indonesia juga. So we have seen lot of interest sekarang. Project yang paling besar yang banyak yang bicara adalah project Freeport Smelter. Kita tahu Freeport Indonesia harus bangun dan selesaikan smelter untuk copper sebelum tahun 2023. Awal 2024 harus sudah operasional. So already JP sudah tanda tangan kontrak dengan Freeport untuk tanah yang sudah leasing untuk 80 tahun. 185 hektar sudah sediakan. Dan juga pelabuhan, udah 40 tahun kita bangun khusus untuk Freeport. Selain itu, kita juga udah arrange supply listrik, air, sekarang mau gas dan semua. Itu bisa lihat progresnya. Kemarin baru saya lihat di Investor Daily juga, Bapak Menteri sudah bilang, wah progresnya going faster than schedule. Mudah-mudahan ini proyek bisa jadi before tahun 2024. Kenapa kita antusias untuk proyek seperti ini? Proyek seperti JP bisa dorong banyak industri terkait dengan copper, dengan sulfuric acid dan lain-lain. So industri-industri yang targeting dari JP adalah petrochemical, mungkin siapa tahu nanti electric vehicle, ada battery, juga sulfur based product dan semua. Itu semua butuh pelabuhan, listrik dan airnya. Dan kita punya lahan yang cukup besar. Masih ada 1,000 hektar land bank. After all the Freeport land has been delivered, masih ada berdua tanahnya besar. Dan kalau lihat sekarang JP setiap tahun pendapatannya naik. Tadi saya bilang di first semester 1 mungkin kontribusi JP masih kecil. Tapi target kita tahun ini adalah 40 hektar. Kita sudah tanda tangan investment framework agreement dengan satu perusahaan asing yang nanti di bulan Agustus September mau tanda tangan SPA. Kalau ini udah tanda tangan SPA untuk 37 hektar, pendapatan untuk tanah aja udah 800-900 miliar. Dan income-nya dari lease semua itu, income tahun ini bisa lebih dari 1 T.
Dan marginnya tahu gak berapa? 50%. So that's why we are very confident dengan chemical distribution, petroleum distribution masih perform, dan juga mudah-mudahan ya di semester 2 sudah ada luas 37 hektar yang dari investor asing yang masuk, itu kita bisa target yang 40 bisa capai dan mungkin bisa exceed. Setiap tahun di tahun 2023, 2024 pasti ada banyak investor dan yang beli tanah dan lain-lain. Cuman kita gak mau jualan tanah doang, tapi kita mau cari yang seperti customer ini. Even this customer yang mau beli 37 hektar, dia butuh 65 megawatt listrik, dia butuh gas, dia butuh air, pelabuhan gitu. So that's why we look for these sort of tenants. So overall, kita lihat prospeknya untuk AKR, selain cuma trading and distribution, dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan, kontribusi dari JP juga bisa menjadi signifikan. Tahun ini kontribusi JP bisa 15-20%. Tapi perkiraan saya dengan semua development, including ya Freeport smelter nanti jalan, ada banyak pabrik masuk, recurring income JP bisa lebih dari 30% atau 35% dari gross profit AKR. That is why I was very excited. Why I'm saying kalau tahun 2022 aja kita growth 65-70%, tapi tahun depan juga kalau bisa targetnya 50 atau 70 hektar tanah jual dan ada growth-nya di industri dengan demand di chemical, tetap AKR bisa grow double digit. Dan tadi saya bicara mengenai financial, AKR punya asset base yang cukup kuat, dan bisa lihat dalam waktu 3-4 tahun ini AKR sudah hampir lunas semua loan, dan sekarang ada di situasi cash. Return on equity dan aset juga udah lebih dari 19% dengan net gearing and all, delivering 19 return on equity is a very strong performance. Dan kita selalu jaga semua rasio. So, AKR udah already rated sebagai AA- dari Pevindo dengan positive rating. Dan tidak ada bondnya cuma 35 atau berapa miliar aja. Habis semua itu. So overall, you can see that the company has delivered good performance di profit, tapi juga cash flow. Dengan itu, AKR selalu bagi dividen. Dalam waktu 5 tahun yang terakhir, tahu gak, AKR sudah dibagi lebih dari 3,7 triliun sebagai dividen ke pemegang saham, dengan payout ratio yang lebih dari 50%. Dan dengan performance AKR yang luar biasa di 6 bulan ini, BOD AKR sudah already declare interim dividend Rp25, lebih besar dari Rp12 tahun lalu. Atau even kalau lihat 2020 full dividennya Rp25. So masih ada final dividend lagi. So kalau dengan hitungan dengan Rp17 final yang baru keluar dari Juni, Rp25 lagi di Agustus, ya pemegang saham AKR udah dapat yieldnya lebih dari 4%. Dan kalau untuk terima dividend interim, recording date-nya tanggal 5 Agustus, artinya kumnya besok. Siapapun jadi shareholder AKR bisa dapat Rp25, dividennya tanggal 16 Agustus. So, kita ada policy untuk bagi dividen, cash flow-nya kuat, dan performance-nya masih bagus. Kita tetap bisa maintain ratio di atas policy kita. Polisinya 30%, tapi kita bagi lebih dari 50%. So, like I said, 3C. Consistent performance, cash dan dividend, yang ketiga capital. Tiga-tiganya faktor kita udah already penuhin. Dan juga kita sekarang udah raise guidance. Tadi saya bilang dulu 15-20% kita naikin setelah kuartal 1 ke 30-35%. Sekarang perkiraan kita tahun ini bisa 60-70%. Seperti udah deliver di semester 1. Artinya profit AKR udah bisa naik ke 1,8 sampai 1,9T. Ini masih disclaimer ya, tapi ini adalah prospek yang saya bisa report. Dengan ini mungkin masih ada banyak prospek untuk harga saham. Masih tadi bisa lihat share price-nya masih naik, tapi masih ada peluang untuk naik lagi. Dengan second half also kita lihat prospek. Tapi itu tergantung dengan market. Tapi sebagai company, business modelnya masih kuat. Dan tadi udah explain mengenai ESG. AKR juga sekarang udah mulai install solar panel di JP yang mana kita bisa supply renewable power. Sekarang ini juga menjadi satu perang untuk kita juga. Siapapun mau beli tanah di KJP, mau Tanio, di listriknya dari mana? Itu dari batu bara. Oh gak mau dia. Itu kalau gas oke.
tapi banyak yang sekarang minta minimum 15-20% harus dari renewable. Dengan kawasan industri yang besar 3.000 hektar, kita ada banyak rooftop atau mungkin atap ya di pabrik. Nanti kita mau kerja untuk instalasi listrik solar panel, dan juga di sekarang juga kita sebagai perusahaan nggak mau di batu bara tapi investasi di gas. Dengan pelabuhan, dengan demand-nya, mungkin dalam waktu dekat kita juga mau timbang untuk peluang di terminal FSRU atau LNG. Dan juga kita sudah tanda tangan JV untuk CNG. So ini juga menjadi satu fuel atau energi untuk customer kita, so dia bisa invest di JP. So overall AKR has already been included in all the ESG index. Kita juga selalu mau kurangin carbon footprint sebagai logistic supply chain company, dan juga dengan supply gasoline dengan Euro 4 tetap kita mau kurangin itu, dan JP juga offer a lot of opportunity. So overall this is in summary our performance and also outlook. Ini semua menjadi satu timbangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, gimana infrastruktur logistik bisa menjadi satu kunci untuk deliver sustainable growth. Yang kedua juga adalah risiko, gimana kalaupun harga minyak naik, chemical naik turun, gimana bisa hadapi risiko, termasuk kursnya, dan cash flow yang kuat bisa bagi banyak dividen ke pemegang saham. So overall, this is in summary my presentation. Back to you, Bu Teresia, untuk question answers. Thank you. Thank you, Pak Suresh, for the presentation. Sangat komprehensif dan sangat jelas ya. Dan next kita akan ke section Q&A. Ini tadi bahkan pertanyaan saya juga sudah langsung dijawab lewat presentasi Pak Suresh ya. Dan ada beberapa pertanyaan menarik dari Q&A, jadi saya langsung bacakan saja ya. Yep. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari Pak Endi Setiawanto. Ini pertanyaan untuk Pak Suresh, apakah margin 50% untuk penjualan tanah di JP adalah margin neto? Dan untuk harga gas di JP, apakah mendapat harga $6 per $6, Pak? Oke, kalau yang margin saya bicara 50% itu adalah gross profit ya, atau laba kotor ya. Nanti ada cost-nya marketing dan apa itu. Ya net kita bisa 25-30% ya. Tapi saya itu sudah beli 1.300 hektar. Itu ada di laporan keuangan AKR, ada bisa lihat. So basically kalau kita mau jual dengan harga ya sekarang, ya kita dapat laba kotor sekitar 50%. Dan juga kita ada revenue dari lease income dari Freeport dan lain-lain kan. So pasti itu marginnya, net margin di kawasan industri itu bisa antara 25-30%. Kalau terkait dengan gas, already sekarang sudah ada pipa gas dari Pigas. Ya, Pigas already sudah mulai supply gas ke beberapa pelangganan di JP, dan tadi saya bilang kita juga ada joint venture untuk ke compressed natural gas. Industri-industri yang ada eligible untuk dapat gas price-nya $6 ya bisa dapat. Sebagai kawasan industri, kita sediakan semua logistik termasuk pipa, termasuk semua fasilitas itu. Industri yang mungkin dapat fasilitas dari pemerintah harus dapat harga gas yang kompetitif. Tapi depan kita juga lihat dalam 3 tahun, 4 tahun, sekarang juga dengan geopolitical condition ya. Rusia sekarang nggak mau supply gas ke Eropa. So, sekarang demand-nya gas sudah naik tajam. Banyak orang sekarang mau cari infrastruktur untuk gas. Di Eropa juga kita lihat banyak mau bangun infrastruktur untuk gas terminal. Itu juga menjadi satu kunci kenapa kita mau masuk ke terminal untuk gas. Yang kedua, kita lihat di trennya di Jawa Timur. Sekarang gas field ada di Jawa Timur. Dalam 3-4 tahun, ada planningnya adalah mungkin demand bisa lebih besar daripada supply. So masih ada banyak shortfall di Jawa Timur. That's why kalau kita masuk ke gas dan juga bisa bawa gas dengan partner-partner kita, itu bisa lebih kompetitif untuk pelangganan kita dan juga untuk ensure adequate supply of gas. Sekarang cuma nggak lihat harga, dia juga mau pasti bisa supply nggak gitu. So important adalah ya kita sediakan semua fasilitas, kasih tanah, ada pelabuhan, ada listrik, air, gas, wastewater, semua fasilitas itu yang jadi
why JP menjadi satu lokasi yang pilihan untuk semua investor. Oke, thank you Pak Suresh for the answer. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous. Great presentation Pak Suresh. Sekarang jumlah unit logistik yang dipunyai Akra berapa dan capex per tahunnya bagaimana? Apakah ada color mengenai harga minyak global ke depan dan guidance untuk volume dan EPS growth di tahun 2023? Ya, kalau lihat yang slide tadi saya ceritakan yang mengenai logistik, AKR sekarang punya infrastruktur di 17 pelabuhan di Indonesia. Dan ini slide-nya bisa lihat ada tank terminal lebih dari 800.000 kiloliter, yang paling besar di swasta. Jumlah tangki yang memiliki lebih dari 160-170 tangki dengan ukurannya 3.000 kiloliter sampai 40.000 kiloliter satu tangkinya. Ada 818.000 di 17 pelabuhan. Kalau untuk armada truk dan kapal yang deliver produk ke customer, kita memiliki 350 tanker truk. Dan juga kita sewa banyak lagi ya untuk sesuai dengan kebutuhan. Dan juga kapal untuk deliver produk mungkin dari Stagen sampai ke Kalimantan, pakai sungai ya, itu ada 14 kapal yang kecil ya, dari 250 sampai 5.000. Tapi yang kelas-kelas seperti MR atau besar ya kita selalu charter. Tapi kalau mau bawa kapal dari Stagen ke batubara banyak mining ya, kita pakai kapal-kapal yang punya kita sendiri. Dengan kondisi sekarang ada banyak isu logistik yang memiliki infrastruktur ini menjadi big plus point untuk KKR. Oke. Kalau bicara mengenai EPS tadi kalau bicara 1,8 1,9 tahun ini EPS bisa antara Rp85 sampai Rp90. Naik dari kira-kira Rp55 tahun lalu. Oke, dan mungkin tahun depan juga kita nanti mulai budget proses ya di bulan Agustus. Tapi mungkin dengan ekspektasi kita bisa double digit growth lah di tahun 2023 juga. So anything else that I did not answer, Bu? Ini tadi saya? I think sudah dijawab. Mengenai harga minyak global. Oh itu, I told you harganya apapun kita gak khawatir. Ya. Harga $100 atau $20 atau minus gak apa-apa. Maksudnya kita pass through to the customer yang harga MOPS, yang Min of Plat Singapore. Apa yang kita jaga adalah margin di dalam rupiah per liter. Itu dari mana? Dari markup. Misalnya hari ini MOPS-nya $120 plus markup, itu menjadi harga ke customer. Besok mungkin harganya turun ke $100 plus markup. So harganya bisa rubah-rubah, gak ada masalah. So I have no idea regarding what is the oil price. Masalahnya kalau lihat dengan situasi global ya, geopolitical seperti ini, nobody can predict the oil price sekarang. Jadi Akra pass through ya dari distributornya pass through. Nah ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi MOPS dari Edi Setiawanto juga. Mohon izin bertanya untuk formula MOPS plus alpha kalau dilihat dari laporan keuangan marginnya tidak terlalu besar di bawah 10%. Apakah Akra di masa mendatang dapat meningkatkan margin alpha tersebut? Oh itu semua tergantung dengan customer ya. Kalau lihat yang alpha yang kita charge ke customer itu terdiri dari beberapa aspek. Satu adalah volume yang dia. Kalau ada perusahaan mining yang butuh satu bulan aja butuh 50.000 kiloliter misalnya, ya itu harganya beda dengan siapa yang beli 8 kiloliter gitu. So itu harganya sudah sesuai dengan volume dan kontrak periodnya berapa. Yang kedua adalah logistik. Kalau orang mau dari Pulau Laut sampai ke Kalimantan Tengah, wah sampai 300-400 kilo. Kita juga tambah cost logistik. Berapa kapal, apa yang dia mau itu. Sampai kita juga di berapa customer taruh tangkinya di customer. Ya barangnya kita taruh di situ. Itu namanya fuel management system. Sesuai dengan kebutuhan, you draw, you pay. Ya tapi selalu sudah ada barangnya di situ. Kalau itu kita juga charge fee. So basically itu yang margin kita dapat itu bukan cuma dari alpha doang, tapi juga dari logistik dan sebuah facility yang kita dapat. Kalau lihat marginnya di trading and distribution business itu sekitar 7-8%. Itu lebih tinggi daripada banyak distributor
di dalam Indonesia dan juga di luar negeri. Banyak distributor marginnya selalu 3%, 4%. Kenapa AKR bisa 7-8%? Itu bukan cuma dari trading margin, juga ada logistik dan juga fee lainnya yang kita dapat dari customer. Because we can provide end-to-end supply chain. Dan selalu waktu kita lihat di laporan keuangan, betul, yang MOPS plus apapun adalah markup ya, atau mungkin komisi dari chemical, itu selalu ada growth-nya dari volume. Yang kedua adalah cost efficiency. Kalau ada banyak throughput di terminal, ya cost seperti fixed cost lah, depresiasi, amortisasi, itu bisa turun banding dengan kalau kita ada volume yang kecil. So that's why if you see di AKR laporan keuangan, general selling expenses itu kecil, di bawah 2%. Financial cost gak ada, tidak ada hutang. So gross margin sekitar 7-8% langsung turun ke net profit. Setelah pajak kita bisa dapat 5%, 5,2% net margin. Itu lihatannya margin tipis, tapi itu adalah throughput dan volume lah. Itu yang bisnisnya AKR. Oke, thank you Pak Suresh. The next question, ada pertanyaan yang menarik. Ini dari Dewono. Pemerintah melalui BKPM lebih banyak menawarkan investor baru ke kawasan industri Batang, Jawa Tengah. Menurut Bapak, apakah kawasan industri Batang merupakan kompetitor utama dalam hal pemasaran kawasan industri? Apa kelebihan mereka dibandingkan JIPE? Terima kasih. Pasti. Kalau pemerintah ya, Bapak Jokowi dan mungkin Presiden SBY juga dulu dorong banyak investasi ke Indonesia, dan juga kita lihat Omnibus Law dan semua kan untuk mudahan bisnis di Indonesia. Selain cuma kasih insentif dari pajak, juga pemerintah buka banyak kawasan ekonomi khusus KIK atau Special Economic Zone, mana dia bisa dapat fasilitas untuk kemudahan bisnis, untuk dapat fasilitas seperti kasih insentif pajak, insentif itu semua. Ya, ada banyak kawasan industri yang sudah buka. Mungkin 17-18 kawasan industri sudah dapat izin di Indonesia. Bukan cuma JP atau Kendal, sekarang mungkin Batang juga. Tapi kalau investor mau masuk ke Indonesia, selain cuma tanah, dia juga mau lihat ya lokasi. Kalau manufacturing, dia selalu mau lihat di mana ada banyak tenaga kerja, mana ada fasilitas, utilitas, air, listrik, semua itu kan. Dan project JP sudah already hampir 9 tahun sudah jalan. Dan sudah matang dan sekarang sudah clear ya. Siapapun mau sediakan, kita kasih semua facility. Ya pasti pemerintah juga push untuk banyak industri masuk ke beberapa project. Dan jangan lupa ini juga project adalah kawasan ekonomi khusus dan project strategic nasional. Pemerintah juga kasih banyak bantuan, BKPM juga kasih banyak bantuan untuk promote JP ke investor dalam negeri dan luar negeri. Tapi project-project seperti JP already sudah dapat semua fasilitas. That's why tadi saya bilang setiap hari ada orang datang ke JP. Especially setelah ini restriction travel dari COVID sudah selesai kan. Wah, banyak investor dari Asia dan lain-lain sekarang datang ke JP. Hari ini juga ada satu investor di JP besar itu. So basically Indonesia butuh banyak kawasan industri. Tapi cuman kasih tanah dengan harga murah itu gak cukup. Banyak orang investor juga mau lihat cost logistik gimana. Dia ada multimodal transportasi gak? Dia bisa bawa kapal besar gak? Dia ada pelabuhan yang langsung bisa bawa produk gak? Gas ada gak? Itu semua ada faktor. Dan juga Jawa Timur ada banyak tenaga kerja dengan skill manpower gitu kan. Itu juga menjadi kunci kenapa banyak orang juga bisa pilih JP sebagai kawasan industri untuk investasi. Ya, every industrial estate has its own karakteristik, tapi JP is well thought out lah. That is why banyak industrial estate dan juga bisa datang. Dan setelah project Freeport sudah selesai di 2024, saya dengar dari Presiden Director Freeport, produk yang keluar dari smelter adalah 600,000 metrik ton tembaga. Ada emas 50 ton. Ada silver 250 ton, ada platinum. Itu bisa menjadi bahan baku untuk production banyak industri downstreaming. So that's why kalau ada project seperti Freeport smelter, itu bisa dorong banyak investasi dan investor ke JP juga. That is why every day we are now seeing a lot of people inquiring for land di JP itu.
Oke, jadi dari segi fasilitasnya JP tetap still kompetitif ya. Very competitive, dan already sudah deliver, ini udah bukti. Bukan masih ada di drawing board. Banyak kawasan industri masih cari lahan. Already JP sudah 75% dari lahan sudah selesai. Already sudah beli, pelabuhannya sudah ada, listriknya sudah ada, semua sudah siap itu. Oke, jadi kita tinggal tunggu ke depannya kapan akan memberikan recurring income. Betul. Dan jangan lupa di JP juga ada BUMN, Pelindo. Itu bukan swasta doang ya. Di kawasan industri 60%, AKR 40% itu BUMN, Pelindo. Kalau di pelabuhan itu terbalik, Pelindo 60%, AKR 40%. So ini seperti adalah public-private partnership lah, gitu. Oh, oke. Itu bukan swasta doang. Ini juga ada pemerintah di situ. Oke, thank you Pak Suresh. Mungkin ada pertanyaan satu lagi untuk dari Abdullah. Selamat sore Bang Suresh, saya Abdullah. Saya ingin bertanya apakah Akra memiliki rencana untuk mendirikan kilang minyak atau mengeksplorasi sumber energi terbarukan di IKN baru? Terima kasih sebelumnya. Kalau untuk kilang kita di downstream. Kita develop logistik supply chain untuk energi. Tapi di Indonesia sekarang kalau mau bangun kilang juga susah. Kenapa? Produksi minyak itu ya mentah itu udah turun. Industri Indonesia sekarang impor 50-60% dari produk. Mungkin zamannya tahun 1990-an waktu Indonesia masih di OPEC ya. Produksinya mungkin 1,5 juta barrel per hari. Sekarang udah turun ke 600.000, 630.000. Tapi konsumsinya udah naik ke 1,7 juta. Kalaupun kita mau bangun kilang di situ, nggak ada crude di sini. Kita harus impor crude. Yang kedua, banyak orang sekarang nggak mau masuk ke kilang. Kenapa? Returnnya nggak ada. Betul, sekarang pemerintah juga dorong untuk renewable. Dari itu JP juga sudah mulai investasi di renewable seperti di solar panel, pakai gas. Maksudnya solar panel nggak cukup. Mungkin satu hari bisa 5 jam, 4 jam, 5 jam bisa produksi pakai solar panel. Kalau malam atau mungkin cuacanya udah itu nggak bisa produksi. Untuk ini kita harus invest dengan gas. So untuk itu kita bangun solar panel dan juga bangun gas based terminals dan juga gas based power plant. So ini juga bisa dorong production pakai renewable ke depan itu. Oke, thank you Pak Suresh for answering. Oke, nggak berasa kita udah di akhir dan mungkin ini pertanyaan terakhir yang mungkin ditanya teman-teman juga mengenai dividen. Nah, mengenai dividen tadi seperti yang Pak Suresh bilang ya, Akra akan membagikan dividen interim sebesar 25 ya Pak ya? 25 rupiah atau 493 miliar. Dari profit tadi 955, 493 miliar kita bagi. Yeah. Oke, jadi ada untuk dividen date-nya mungkin teman-teman bisa catat. Untuk HAM date-nya itu ada di 3 Agustus ya Pak ya, which is besok. Ya, jadi teman-teman kalau mau ikutan untuk dapat dividen itu HAM date-nya besok, ex-date payment date-nya ada di 16 Agustus ya. Oke, thank you Pak Suresh for the pemaparannya yang sangat jelas. Maaf teman-teman, mungkin karena kendala waktu belum bisa menjawab semua pertanyaannya. Ya. Oke. Kalaupun ada pertanyaan lagi bisa lewat Trimega atau mungkin ada timnya dari saya juga Pak Denny dan Bu Fiana, dia juga bisa sharing ya emailnya. Tolong sampaikan ke kita, we will surely answer your questions. Ya. Oke, jadi terima kasih. Mungkin sedikit saya rangkum dari diskusi hari ini beberapa conclusion yang jadi poin utama kenapa Akra ini sangat resilient ya in all conditions itu karena infrastruktur logistiknya yang komprehensif, terus dari balance sheet-nya yang sangat healthy ya, udah di rating A- juga, and also kawasan industri JP-nya yang very kompetitif juga ya Pak ya. Ya ratingnya double A bukan E. Itu double A. Double A, Pak. Correction ya. Ya mudah-mudahan dalam dekat itu triple A mungkin, tapi sementara itu double A. Ya. Oke, thank you for the time. Terima kasih juga. Mungkin Pak Suresh ada closing remark for
our Thank you. I think mungkin di paparan hari ini, hopefully saya sudah bisa clarify kenapa infrastruktur logistik bisa menjadi kunci untuk satu negara, especially di kondisi geopolitical condition sekarang ya, dengan banyak masalah mengenai logistik, banyak isu terkait dengan supply chain yang bisa lihat ya, harga komoditas naik, harga chemical naik, harga BBM naik. Tapi AKR sebagai perusahaan selalu usahakan untuk supply barangnya ke konsumen-konsumen di Indonesia pakai infrastruktur yang hard infrastruktur seperti tadi saya bicara itu, dan juga di soft infrastruktur termasuk IT. Dan dengan pelangganan yang sudah long term dengan prinsipal long term, AKR bisa dapat supply untuk supply ini. Ini juga dorong market share AKR dan juga profitabilitas AKR. Dan dengan business model tadi saya explain, kalaupun kondisinya harga minyak naik, turun, chemical naik, turun, profit AKR aman. Dan lalu kita grow double digit. Dengan kontribusi dari GP di second half juga nanti bisa lihat, kontribusi dari GP juga di second half will push the profit growth. That's why management AKR very confident sekarang aja omong, wah ini profit bisa 1,8. Kenapa? Hampir selesai. Itu tanda tangan agreement yang dari investor ini. Itu juga bisa contribute significant ke profit growth-nya di second half. Mudah-mudahan dengan kondisi ekonomi Indonesia dan juga demand mineral dan energi dari Indonesia sangat kuat ya. Dan kita dengar banyak perusahaan-perusahaan batubara, nikel dan semua udah mulai lihat outlook-nya lebih bagus. Ya kita yakin lah profit AKR tetap bisa grow tahun ini dan mudah-mudahan di double digit di tahun 2023 ke depan itu. Oke, thank you Mas Dash. Terima kasih. We look forward nanti ke depannya kita dengar lagi update dari Akra ya untuk second semesternya. Sure, thank you for the opportunity and support. Thank you. Makasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah hadir hari ini. Kami sebelum mengakhiri acara ini, untuk Bapak Ibu yang mau buka rekening saham atau reksadana di Trimegah bisa melakukan secara online melalui eform.trimegah.id. Nah, jadi Bapak Ibu juga dapat menghubungi kantor cabang Trimegah Sekuritas. Dan jangan lupa juga untuk download Trimegah Investment App di Play Store ataupun App Store, dan pantau terus Trima Ideas di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan ide investasi untuk setiap harinya. Oke, besar harapan kami paparan dan diskusi hari ini bisa dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Kita sampai jumpa di event Trimegah berikutnya. Terima kasih semua teman-teman.